Oke, kita mulai aja ya ke pertemuan 3 dulu. Kemarin belum ngebahas si query builder ya. Kita ke query builder dulu. Nah, ya. Mana ya query buildernya, belum nggak buat lagi. Oke, kita untuk query builder kita langsung aja cek ini ya, dokumentasinya aja. Collect, collect. Introduction. Ini kita indoin aja deh. Translate. Bisa Inggris sih. Switch juga nggak bisa deh. Oke, untuk si query builder ini apa bedanya query builder sama si ORM kemarin? Kalau ORM itu kita cuma ngetik ngetik doang dikit. Kita coba cek ya di to do controller. Di sini kan di method index untuk ngambil semua to do itu kita tinggal panggil kelas modelnya titik dua al. Nah ini tuh menghasilkan mendapatkan semua data dari to do. Kita cuma tinggal kayak gini. Nah kalau di query builder itu tuh eh lebih lebih ribet lah, bukan lebih ribet juga sih, nggak terlalu ribet juga sih harusnya. Soalnya untuk ngedapatin si to do all ini kalian bisa kayak gini nih. Dolar to do db tablenya to do's nugget. Nah ini tuh sebenarnya isinya sama sama yang di atas tapi agak lebih panjang lah. Dan kalau query builder itu tuh bisa ngehandle se-custom apapun yang kita mau. Tapi kalau untuk ORM ini tuh udah disediain sama Laravelnya. Jadi kita harus ngelakuin atau ngemake yang sesuai yang udah disediain oleh Laravel tersebut. Nah, tapi kalau query builder itu enggak. Kalian bisa sebuat sekompleks-kompleksnya untuk query-nya. Nah, cuman kalau untuk di SQL itu kan eh namanya itu kan ada yang select bintang from kayak gini nih. Select bintang from to do sudah itu apa lagi? Where ID join misalnya nanti kalau ada join udah itu group by. Ini cuma contoh aja ya, group by gitu. Nah, kalau kalian mau kayak gini itu bisa pakai query builder juga tapi dengan fungsinya itu kalau nggak salah itu select db select nih query-nya langsung nih. Bisa dikit nggak? Oh enggak deh, nggak bisa dikit berarti langsung kayak gini. Nah, kalau kalian mau memang beneran raw atau SQL-nya, kalian bisa pakai select gini.
Tapi kalau kalian mau mengikuti aturan yang udah di yang udah diberikan oleh Laravel-nya dengan query builder, ya bisa kayak gini, db table todos get. Nah, berarti kalau kita mau samain untuk dengan yang ini tuh bisa pakai cara ini kan, select semua from todos. Ini udah itu apalagi where id 1, nih. Aku pakai auto complete ya biar cepet. Nih, udah itu kita join user todos. Nah, kayak gini. Udah itu kita group nih. Nah, ini query builder versi, ya query buildernya. Nah, ini tuh query builder versi si SQL raw-nya, berarti beneran bentuk SQL yang di sini. Nah, tapi kalau yang di sini tuh bentuknya itu bukan SQL, karena di sini kan kita pakai method table, method where. Tapi hasil dari si codingan ini, yang ini yang aku blok, nah itu tuh hasilnya itu ya tetap si SQL ini gitu. Jadi apa perbedaannya ORM sama query builder? Ya, query builder kalian bisa sepuasnya, sekompleks-kompleksnya untuk mendapatkan data-datanya lewat query builder. Tapi kalau kalian pakai model ORM, itu cuman cuman ya yang bisa dilakuin ya sesuai yang udah dikasih oleh Laravel tersebut. Misalnya all, get, first, find, apalagi tuh, first first and first or fail kalau nggak salah. First mana sih, first or fail. Nah, ini tuh apa gunanya ya, ketika kalian mendapatkan satu maka ya yang dikembaliin ya datanya tersebut tapi satu. Tapi kalau nggak ada berarti dia akan masuk ke fail, first or fail gitu. Nah, failnya itu tuh isinya 404. Bentar ya. Itu untuk perbedaannya, ini cuma penjelasan doang, nanti kita coba implementasikan. Sebelumnya kalian masuk ke, kita nyobain si query buildernya. Kalian hidupkan dulu si XAMPP. Kalau yang pakai Laragon ya Laragonnya dihidupin. Yaitu yang dihidupin apa aja ya, si Apache atau servernya, atau dan si databasenya, yang databasenya itu MySQL yang kita pakai sekarang. Nah, kalau udah dihidupin, jangan lupa yang kemarin, kita kan ngelanjutin yang kemarin ya. Jangan lupa kalian kalau masih ada error ya kalian migrasi ulang lagi. Migrasi ulang itu maksudnya pakai terminal. Tak contohin dulu. Laragon terminal. Cancel. Udah. Kelihatan gak sih? Gak ya. Kalian masuk dulu ke projectnya. LS itu untuk ngedapatin listnya. Pakai yang mana ya? Apa ya? Si cucian bukan, praktikum 11 bukan, tugas migration bukan. Yang gue pakai apa ya? Ntar tak cek dulu di Laragon www Cepa bukan, Cepa pertemuan 1 CD Cepa pertemuan 1 LS. Nah, ini udah masuk, jangan lupa di migration ya.
Cara migrasinya itu ya PHP Artisan Migrate. Kalau kalian udah migrate ya nggak usah di migrate lagi. Kalau udah ya, kalau belum ya di migrate dulu. Nah, ini ternyata kalau ada info nothing to migrate tuh berarti sebelumnya aku udah nge-migrate data-data migrasinya. Jadi dia akan nampilkan nothing to migrate gitu. Oke, kalau udah selesai untuk si migrationnya dan udah tersambung ke database-nya, ya untuk nyambungnya itu jangan lupa ada di file.env di sini. Ada DB connection, host, port, database, username dan password. Ini disesuaikan sesuai laptop kalian. Kalau udah kita lanjut. Aduh, kita lanjut ke to do controller. To do controller apa to do's ya? Kita cek dulu. To do's controller. Ini. Oke. Ini biarin dah, biarin. Nggak usah gua apa sih delete. Oke, kita lanjut. Kita coba implementasikan si ininya, si query buildernya, yaitu pertama kita coba db titik table. Sebelumnya kita coba ini dulu ya. Coba lihat dulu ini. Dituduhnya jalan nggak? Ntar lagi ngebuka Postman. Oh iya, Postman kalian coba langsung dibuka aja. Soalnya kita akan pakai. Oke. Nah, ini kita kan pakai apa sih namanya? Pakai eh lupakan, ORM. Untuk yang indeks ini kita pakai ORM. Kita coba buat function baru lagi yang menggunakan metode kok metode sih, menggunakan query builder. Itu kita buat sini query builder. Ini terserah ya namanya, nama function atau nama metodenya. Builder itu $datas itu dua aja deh. Tudus sama dengan ini dulu, return respon data tudus. Nah, oke, di sini di Notion gua di sini kan ada query builder. Kita coba pakai db table dulu. Apa yang akan terjadi? Oke. Tudus nih. Apa yang terjadi kalau cuman table doang? Oh, jangan lupa didaftarin dulu API-nya. Ini get URL-nya, tambahin query builder. Masukin ke query builder. Nah, di sini paste. Nah, kita coba yang pakai query builder. Kalau table cuman pakai function table, apakah yang terjadi? Ataukah error apa enggak? Dia nggak error, tapi dia nunjukin data kayak gini. Nah, apa sih ini kan? Nggak ngerti kan apa sih ini? Untuk
apa sih ngambil datanya, jangan lupa kalian setelah manggil si table-nya, ini kan mana sih ini, db table doang. Jangan lupa kalian tambahin get di sini untuk mendapatkan datanya. Nah, kalau kita get, maka yang dikembalikan itu adalah sebuah data dari database-nya, itu ID, to do, key, created at, dan update at. Nah, kalau kalian kita cek lagi tadi, kalau nggak pakai itu, maka yang ditampilin cuma data kayak gini doang. Bukan data sih, lebih ke peraturan untuk SQL table-nya. Ini kan ada connection, processor, bindings-nya pakai apa, select from, join, where, group by, having order, union, dan unit order. Ini juga bisa pakai aggregate, column, distinct from, ya kayak gitulah. Kalau kalian mau ngelihat apa aja isinya, ya tinggal ditahan kontrol, tombol kontrol, arahin ke mana yang kalian mau cek. Ini kan table, klik aja sambil tahan ya, selalu tahan kontrolnya. Di sini banyak nih, ada static dari manager, ini dapat dari get, vacate, accessor, return db. Nah di sini ada connection, ada register doctrine, purge, disconnect, ya banyak lah pokoknya. Kalau kalian mau baca aja. Nah, jadi jangan lupa kalau kalian udah manggil db table, kalian tambahin function ya function get. Jadi kalau kalian tambahin function get, ya kayak tadi dia akan mendapatkan datanya. Dan untuk kalau kalian itu first, kita coba cek. Maka kalau db table to do's first, maka yang ditampilkan cuma data yang pertama, bukan yang data sesuai ascending ya, tapi dia tuh memang beneran data yang mana yang pertama urutannya. Yaitu, nah di sini kalau get itu untuk mendapatkan semua data, kalau first itu cuma mendapatkan satu data, simpelnya gitu. Oke, apalagi selesai untuk itu table. Kita where, di sini tambahin ya, enter. Nah di sini kita tambahin lagi, di sini where ID 1 nih, where kolomnya ID, operatornya, atau bukan operator sih, lebih ke apa yang kita mau cari. Nah ini kenapa ada operator ya, karena di where itu bisa 2 parameter ataupun 3 parameter. Kalau kalian mau 2, nambahin operatornya bisa, tinggal tambahin kayak gini. Nah jadi pertama tuh ID, operatornya apa, lebih besar sama dengan lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lain-lain gitu. Nah ini value-nya apa yang kalian mau cari. Itu kita save, kita coba send. Maka yang dapatin adalah bukan satu data sih, lebih ke data yang beneran tepat yang di method functionnya where gitu. Ini kan where ID sama dengan 1, berarti yang didapatkan cuma ID yang isinya 1. Nah, kalau get isinya itu array. Ini kalian lihat. Nah, kalau first itu isinya cuman objek biasa. Nih, kayak gini. Langsung gitu. Kalau tadi kan harus pakai array dulu, kalau ini langsung. Oke. Lanjut lagi. Ini kita kebut aja soalnya takut kebanyakan di sini. Get ya udah, select belum. Di join kita apa sih? Kita lewatin dulu soalnya belum belajar itu. Insert, update, delete paling. Group by juga. Mungkin nggak usah deh group by. Oke. Di sini kita tambahin lagi, yaitu namanya select. Nah, select itu apa gunanya? Select itu ya untuk mendapatkan kolom apa aja yang kalian mau. Misalnya, ini tadi kalau kita nggak pakai si select, dia akan dia akan menampilkan semua kolom yang ada di to-dos. Ada ID, ada to-do, sampai update add.
Nah, gimana caranya kalau kita mau ngambil ID sama to-do-nya doang? Ya tinggal masukin function select, isiin yaitu to do, koma, pak argumen keduanya key. Nah, kalau kalian save, kita hapus mention, maka yang didapatkan cuman ada to do sama key gitu. Select udah, to group by enggak, nanti db raw. Nah, db raw apa gunanya? Db raw kalau kalian ada kondisi yang seperti ini nanti di selectnya, koma, apa ya yang nggak bisa ditanganin tuh, misalnya count bintang, coba as jumlah, kok gini sih pilotnya. Nah, count as jumlah berarti count bintang itu jumlah panjangnya dijadikan atau aliasnya yaitu key-nya yaitu jumlah. Nah, kalau kalian kayak gini, apa yang terjadi? Apakah error apakah enggak? Nah, dia error. Kenapa? Karena not found katanya. Unknown column count bintang. Ya emang enggak ada kolom bintang. Maka caranya gimana biar count bintang ini terbaca sebagai function SQL? Ya pakai si db raw tadi. Dengan cara db titik dua raw, tambahin value-nya tadi count, apa sih tadi, count bintang as jumlah. Oke, kita send. Syntax query without group by. Oh, dia minta group by, kita tambahin group by-nya. Ini kan ada error. Ini aggregate query without tanpa group by, kita tambahin group by-nya. Sesuai to do, sesuai key-nya to do. Kita send. Select of list is not in group by clause contains. Group by-nya di atas, select-nya di bawah. Select list is not in group by. Group by to do, apa to do sih? Tadi lupa lagi. Bentar ya, kita coba key aja deh. Kenapa ini? Kita group by select, harusnya sih select di bawah sih. Syntax mana sih? Oh, ini preview. Syntax error or access violation, select list is not. Kenapa is not? Kita coba ID di sini. Key-nya, oh group by bener deh. ID where ID select to do key. Oh, di sininya tambahin, enggak juga deh harusnya. Oh bener deh. Nah, maka kalau kalian pakai count gini, pakai db raw, maka countnya bisa bukan kepanggil sih, countnya bisa berfungsi. Count ini tuh kan, ini tuh function dari si SQL-nya tersebut, dari MySQL, bukan dari Laravel kalau untuk count kayak gini. Nah, coba kita lihat bedanya. Apa bedanya kalau nggak pakai db raw? Kita hapus lagi db raw-nya. Save. Maka yang akan keluar itu kolom not found lagi kan, katanya kolom tidak ada, tidak ditemukan yang bernama count ID. Ya emang nggak ada. Makanya di sini kalau kalian nggak pakai db raw, maka ini tuh dibacanya sebagai field yang akan dipakai. Tapi kalau kalian pakai db raw,
db raw ini dia itu akan membaca si count itu menjadi sebuah function. Oke, lanjut ya. Join dah. Oke, untuk insert itu eh, kita copy aja dari create ini ya. Copy, pastein, insert, requestnya sama, db table to do insert kayak gini. Ini diubah dollar to do sama dengan db table to do. Nah, coba ini kita udah buat, kita coba daftarin. Insert, jangan insert deh, insert data, jangan terlalu sama fungsinya. Insert data, aduh mataku. Oke, kita coba insert ya. Itu isinya sama aja sih. Kita pakai yang kemarin aja biar cepet. Di sini ada, kita arahin bukan ke to do lagi tapi ke to do insert. Ini to do insert. Insert. Post, badinya masukin, kita coba send. Oke, datanya true. Tapi kalau kita cek ke localhost, localhost kita coba cek lagi databasenya apa, ada di env environment, itu di root, bukannya di Java, kok root Java. Nah, kalau kalian masuk ke Todoist, maka dia akan masuk ini tadi yang kita masukin nih. Ada to do apa, key-nya aja. Kalau nggak percaya juga kita coba lagi sekali lagi tembak. Ingat ya, di sini ada di bawah itu ada 0. Di bawah tanggal ada 0. Ini udah true. Kalau kita refresh lagi, nah datanya bertambah. Tapi yang dikembaliin itu sebuah boolean doang, nggak datanya, sekalian datanya. Nggak bisa. First nggak bisa juga nih. Udah insert, kita loncat ke update tuh sama aja sih, sama kayak insert. Raw statement tuh yang tadi aku jelasin. Delete itu sama juga, tinggal kalian delete doang sih. Misalnya kalian dapat nih datanya, tinggal kalian ya kayak gini nih. Aku cuma nyontin doang ya, ini mau tak cepetin aja soalnya udah jam 8 juga. To do sama dengan db tables to do where nih, where id operator 1, tinggal di sini tuh tinggal delete nih. Nah, jadi codingan ini tuh adalah sebuah query builder yang bernama tablenya todos, dan pencariannya itu menggunakan id value-nya 1, dan itu kita hapus dengan cara panggil metode delete-nya, maka datanya akan terhapus. Itu raw statement. Nah, raw statement ini tuh yang pertama tadi udah aku bilang kalau raw statement itu beneran SQL-nya. Raw stat return data to do nih.
Jadi kan kayak gini nih, kita coba buat dulu lagi. Paste raw, kita ke raw stat, kita save ke raw ya, ingat ke raw, pakai query builder dengan metode raw. Oke, ini bisa raw. Ini kan query builder nih, masih query builder. Kita coba pakai yaitu dengan cara rawnya select ya. Oh, udah bener deh. Tadi gua kirain tadi kayak gini. Yang kayak pertama. Yang mana sih tadi query builder ini? Nah, lihat nih. Query builder itu tuh dia beneran pakai function dari Laravel-nya. Tapi kalau DB raw itu ya select ini, dia cuman masukin query-nya aja, query SQL-nya gimana. Join lah, udah itu group by lah. Nah, kayak gini kalau untuk raw raw statement lah. Oke, udah. Lanjut ke 4. Nah, ini sih dikit sih harusnya. Oke, penjelasan blade. Kita di sini di pertemuan keempat kita akan mempelajari template Blade Engine yang disediain oleh Laravel. Apa itu Blade Engine ya? Ya ini bentar aku buka. Ya itu tuh cuman kayak HTML versi dari Laravelnya aja. HTML versi dari Laravel, jadi komponen-komponen yang udah disediain oleh Laravel juga. Nah itu tuh hampir sama, bukan hampir sama sih, mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak React, React.js, Vue.js, apalagi tuh dari Golang tuh ya HTML biasa. Ya dia itu ya utamanya itu ya template engine, ya engine kayak gitu. Ujung-ujungnya juga. Ini kenapa? Ini ntar di kuliah semester 4 game bukan, kok semester 4 sih, cepa dong. Cepa pertemuan keempat Blade Laravel. Oke, ini jadi bentar kita cek dulu apakah kelihatan. Oke, nih. Jadi Blade Engine itu adalah engine template yang digunakan oleh Laravel, sebuah framework PHP populer untuk pengembangan aplikasi web. Blade memudahkan untuk menghasilkan tampilan website yang konsisten dan dynamic dengan memisahkan logika aplikasi dari tampilan. Nah, dari pertama kita, kalau kalian pernah dengar SG2 yang view, yang pertama bener aku ngomong kan itu bisa pakai view. Nah, view itu tuh dibuat pakai Blade Engine ini dibuatnya. Oke, cara ngebuatnya kita buat sini ya. Yaitu Blade Engine. Oke, ini masih error ya. Kita udah itu kita buat ke resource views. Nah, di sini tambahin aja Blade engine.php .blade.php. Ingat kalau Blade Engine itu pakai nama extension, bukan nama extension sih, nama apa ya, nama ujung lah, nama ujung file, nama extension file. Nah itu ya gitulah, nama extension filenya itu adalah .blade.php. Kalau kalian salah ngetik,
salah satu kata aja, salah satunya, misalnya blade-nya bukan blade tapi blood nih gini. Nah ini nggak akan kebaca si blade engine-nya. Jadi harus blade.php. Aduh, mataku capek. Di blade ini tuh banyak sih komponen-komponen yang disediain. Ada yield, ada section, ada extend, ada include, if else, for each, dan for else. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk yield, apa kegunaan yield? Yield itu gunanya kayak gini nih. Ini misalnya kita buat sebuah layout template-nya dulu. Layout.blade.php. Nih, kita buat HTML. Nah, ini template yang akan dipakai di kebanyakan file view nanti. Nah, yield ini kan misalnya nih layoutnya cuma gini doang. Kok sama dengan judul titik 2 add byield. Nah, ini gua ada extensionnya pakai byield. Nah, kalau kalian ngetik doang itu pakai add yield tanda kurung. Nah, nama key-nya apa? Judul misalnya. Oke. Nah, kalau kita selesai, kita masukin ke Blade Engine dengan cara ini langsung aja yield sama extends. Caranya pakai extends add extends, masukin path filenya itu dimulai dari views bukan dari resource tapi dari views. Berarti kalau dari views ya tinggal langsung aja layout dah gini doang untuk pakai extend. Nah, yield tadi itu gunanya untuk apa? Ini kita coba base section, itu pakai section untuk masukin data yieldnya, masukin key-nya tadi apa di yield, yaitu di sini judulnya Blade Engine. Kita daftarnya di mana? Apakah di api.php atau web? Jadi untuk ngedaftarinnya itu kalau ada view biasanya diletakin di web.php. Mana sih? Kok nggak ada keluar? Get URL-nya blade. Controllernya to-do controller class. Nah, kita tambahin tadi tuh namanya Blade Engine. Oke, kita coba save. Kita coba akses ini lewat browser ya kalau view. Itu dengan cara localhost cepa pertama, pertemuan pertama, masuk ke public. Sudah itu masuk ke public blade. Dia masih putih kan, padahal kita udah ngimplementasiin si extend section. Nah, yield apa yang bikin error? Kan error sih, nggak sesuai harapan ya, karena kalian belum kita tadi belum ngembaliin data view-nya. Jadi cara ngembalinya itu return view, pakai function view, masukin path-nya apa, tulus di sini kan. Oke, untuk path-nya itu tuh nggak usah dimasukin blade.php-nya. Jadi kayak gini doang.
blade-nya itu view, kan langsung blank. Sorry. Blade-nya tadi ya, partnya doang, nggak usah pakai extensionnya yaitu blade.php. Jadi tinggal masukin blade engine. Kalau save kita cek Ctrl R. Nah, nanti ada judul blade engine. Kalau kita ubah di sini engines gitu, S-nya banyak, maka akan berubah. Nah, jadi apa sih sangkut pautnya si extend, section, dan yield? Jadi si extend ini, apa kegunaan extend? Extend itu tuh ya kayak ngambil semua codingan yang ada di sini yang sesuai path dari extendnya yaitu layout, diambil semua nih sama dia, dimasukin di sini semua. Nah, itu kegunaan extends. Oke, untuk kegunaan si section. Nah, kegunaan si section ini tuh untuk ngeisi si yield ini. Jadi kalau nggak ada yield ya nggak usah pakai exception gitu, nggak usah tambahin sectionnya. Untuk ngedeteksi di mana sectionnya itu, ya masukin key-nya yield, key-nya judul. Jadi di Blade Engine itu sectionnya dan key-nya itu adalah judul. Jadi si Blade Engine ini tuh akan masuk di yield ini gitu. Oke, itu udah kita bahas secara singkat untuk si yield section extends. Nah, untuk include apa kegunaan include? Nah, kalian biasanya kalau kalian di front end itu kan ada namanya pemisahan file ya untuk lebih mudah. Ada layout, ada header, ada footer, ada body. Nah, kalian tuh bisa kayak gitu juga di Blade Engine. Footer.php. Kok .php sih? Blade.php. Blade.php. Nah, footer di sini tuh misalnya footer. Ini footer. Ini footer. Oke. Blade Engine. Nah, di Blade Engine kan judul kita tambahin B, include si footernya. Footer, ingat untuk path di Blade Engine itu mulainya dari views bukan dari resource. Kalau kalian save, ini ada nih kata-kata ini footer. Nah, jadi si include ini memastikan bahwa file views ini akan diletakin pasti di sini gitu. Jadi si footer itu tuh ya jadi si include ini tuh ya nge-include footer. Jadi biar kalian nggak bingung, kalian pisah-pisah aja. Jadi ada include footer, nanti kan ada include apalagi tuh navbar, apalagi lah banyak tuh. Nah, jadi si include ini masuknya ke nama pathnya, nama file engine-nya. Tapi kalau yield itu enggak, yield itu ya cuman kayak pakai section tadi, enggak ada hubungan sama pathnya. Oke, include udah. Tapi kita nggak akan terlalu nyentuh si Blade Engine sih. Tapi ya aku masukin aja biar enak aja. Bukan biar enak sih, biar ngenal lah kalau di Laravel ada namanya Blade Engine. Nah, jadi untuk bagaimana pengkondisian di Laravel di Blade Engine-nya, kalian bisa pakai if else dengan cara add if dalamnya apa mau kalian cek, misalnya true aja nih aku masukin ya. Dimisalkan isinya tuh true. Nah, di sini tuh ada and else-nya dan ada and if. Add and if. Nah, kayak gini. Kalau mau else if ya else if. Kayak gini. Sama ada else dia. Ada else. Nah, untuk format cara pemakainya itu kayak gini. Jadi if dulu cek apa, jika berarti jika di sini punya benar maka yang
codingan di sini tuh akan dijalankan. Misalnya p true isinya di sini, p false. Oke, false. Nah, kalian pasti familiar ya dengan if else ya. Kalau untuk di Blade itu kayak gini. Jadi kalau dia true maka akan menjalankan sebuah tag p. Kalau else if-nya benar maka yang false. Kalau else-nya eh kalau beneran nggak ada yang benar maka masuk ke else. Jangan lupa kalau kalian pakai if else itu ditambahin and if-nya untuk menandakan sebuah penutupan si if-nya. Kita coba running. True. Nah, bener kan? Karena isinya true. Nah, kalau kita falsein maka dia akan masuk ke else. Kenapa? Karena yang keduanya juga false gitu. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi gimana ya kalau gua nggak mau pakai else sama else if, ya udah tinggal hapus aja. Kayak gini aja nggak apa-apa juga. Tapi untuk formatnya ada if, ada else if sama else, dan penutupnya adalah and if gitu. Oke, Blade-nya udah. Ada for each dan for else. Nah, jadi gimana untuk perulangan di Blade Engine, Bang? Gitu. K atau siapa Dede. Ya, untuk pengulangannya itu bisa pakai for each, yaitu dengan cara add for each. Masukin kondisinya apa? Misalnya datas nih. As data. Ya udah itu kita misalnya mau nyoba masukin datanya yaitu dengan cara kayak gini, dollar data. Nah, apa yang terjadi kalau kita running? Katanya dia akan error. Kenapa? Karena undefined variable. Jadi si dollar data sini itu adalah sebuah variabel. Nah, cara masukin variabelnya atau cara passing variabelnya bisa dengan cara masuk ke controllernya dulu. Kita track ya ke tracking dulu ke web.php. Ini kan masuknya ke Todoist controller, berarti kita cek Todoist controller dengan Blade Engine. Fungsinya kita cek Blade Engine. Nah, si Blade Engine ini tuh nggak ngepassing data. Dia cuman nampilin si view-nya doang, makanya ini error katanya. Data nggak ada. Kok nggak ada ya? Memang nggak ada katanya. Kalau mau nambahin datanya tinggal koma, masukin array kurung-kurung gini, enter biar rapi. Data S tadi kan, datas nih, datas isinya apa? Satu, dua. Nah, oke. Jadi dia akan passing variabel data isinya array yaitu ada 1 2. Kalau kita reload maka dia akan nge for each 1 sama 2. Nah, di sini di Blade Engine ada juga penanganan for else. Apa bedanya for else sama for each? Kalau for each itu nggak ada pengkondisian terakhir. Mana sih? Di layout ya. Pengkondisian terakhir itu maksudnya kalau di for each kan ya dia akan ngulang aja ya. Ngulang. Jika datanya nggak ada, maka tadi kayak tadi error. Kalau kita coba nih. Kosong ya datanya. Ini beneran array kosong, nggak ada isinya. Apa yang terjadi? Ini mah bukan yang di sini. Todoist controller. Kita hapus nih coba. Oke, kita cek dia tetap jalan, tapi kalau kalian hapus
Kalian apa sih? Apa ya? Kalau nah, coba tanya tadi kayak gini error ya. Nah, kalau for else itu tuh ketika datanya nggak ada, maka dia masuk ke else gitu. Kayak kayak pengecekan if else lah. Nah, kalau kalian gini kan kosong doang nih. Kosong nggak ada yang ditampilin. Nah, kalau kalian pengen kayak for else, ambil aja ini aja. Pakai for else. Nih, for else ini. Nah, apa bedanya dengan for each? Bedanya cuma ada pengecekan else-nya aja sih, atau else. Empty, empty nggak ada. Misalnya nih dollar data. Nah, di empty ini tuh isinya tuh kosong. Maka apa yang ditampilin? Dimasukinnya ke kosong. Kenapa? Karena yang kita passing datasnya itu ya array kosong. Jadi kalau kalian isi di sini satu doang, lebih dari satu lah. Bukan lebih dari satu sih, lebih dari satu sama dengan, maka yang dijalankan itu adalah yang di atas empty. Mana sih? Nah, ya maka yang dijalankan ini. Kalau datanya ada, kalau nggak ada ya akan di print di sini. Nah, itu blade engine. Nah, itu kalau kita mah untuk di backend nggak terlalu make ya blade engine ini kok, soalnya udah di handle sama front end. Jadi ini untuk pengandalan doang sih. Kalau kalian mau lanjut ya lanjut aja. Oke, untuk penjelasan request, tadi Laravel itu ada request. Request itu ya request yang diminta oleh servernya, yang diminta oleh server, yang dimasukin oleh si kliennya atau si yang megang, bukan megang sih, yang masukin data. Kayak request Laravel ini tuh mengacu pada permintaan HTTP yang diterima oleh aplikasi web Anda. Nah, tadi yang aku ngomong. Ya, yang minta itu ya kita sebenarnya, yang kita minta, tapi yang dimasukin oleh Laravelnya gitu. Request itu dapat berisi informasi dari data form, parameter URL, data JSON, header, cookies, dan yang lain-lain. Oke, di kelas request ini dapat mengakses apa ya? Simpelnya di kelas request ini tuh ada metode-metode yang bernama input, all, only, hash, file, sama header. Nah, apa gunanya? Kenapa nih? Siapa nih? Oke. Kayak apa gunanya kita cek aja biar biar enak. Hmm, kalau kalian di sini tambahin lagi pub itu request test. Gini aja deh. Cara nama untuk mendapatkan requestnya dengan cara request kayak gini. Dollar nama, masukin variabelnya apa, tapi nama variabelnya terserah. Oke, kita return, kita coba nih dollar request all. Coba dulu yang all. Suka API karena kita pakai API. To do request apa tadi tuh, tes. Oke, di sini request test. Coba apakah bisa kita ubah post untuk metode HTTP-nya. Kita copy
paste, masukin post, URL-nya adalah to do request test, kalau kita coba send, oke, yang terjadi ya kosong karena ya emang gak ada yang kita ya masukin. Misalnya to do di sini data. Nah, di sini dapat nih, all itu menunjukkan menampilkan semua data nih, menggunakan metode untuk mengambil semua data yang dikirim oleh klien melewati request, form, parameter URL dan data JSON dan data apa ya, termasuk data form lah ya, form sama query params gitu. Query params yang dari sini yang tanda tanya, nah itu query params dan data JSON. Nah misalnya key maka yang kita dapatkan adalah to do sama key. Kita cek lagi apa sih yang kita codingin tadi. Jadi yang kita codingin itu tuh adalah request all. Kita mau ngecek, bukan ngecek sih, kita mau mendapatkan semua request dari klien. Kayak ini untuk semua all. Nah di sini tuh ada lagi nih dollar request input. Nah to do apa bedanya sama all? Kita cek. Oke, untuk si input ini tuh untuk ngedapatin si value dari key to do. Key-nya apa tadi? Ini key-nya to do kan? Berarti value-nya data. Berarti yang kita dapatin adalah data. Kalau kita masukin key-nya maka hasilnya key juga karena kita mau dapetin value dari key-nya key gitu. Nah ini tuh biasanya aku nggak kayak gini sih, lebih kebanyakan kayak gini sih. Return, kebiasaan aku mah dollar request, masukin aja langsung key gitu. Nah ini hampir sama aja. Ini lupa kita matiin dulu. Comment, send. Nah ini tuh sama aja yang didapetin. Only untuk mengambil nilai tertentu dari request hash. Bentar, ini di Notion apa aja sih? Penambahan request secara mana? Oh, oke. Jadi untuk only dapat menggunakan metode only untuk mengambilkan nilai tertentu dari request. Nilai tertentu. Kita coba return dollar request liki apa sih, jangan key deh, data deh, apa sih gunanya. Oke, buka send lagi. Nah kenapa tanda kurung cuma array kosong? Karena only itu kan yang kita mau gitu, yaitu yang kita mau itu adalah cuman key-nya yaitu data. Emang di sini ada key-nya data? Nggak ada kan. Coba kita ganti key-nya. Kalau kita send maka kita akan mendapatkan nih sama kayak al sih, lebih sama kayak al isinya tuh. Tapi kalau al itu ya bener-bener semua, tapi kalau only itu ya semaunya kita. Misalnya kita cuma mau to do, ya udah to do doang yang akan dikembaliin. Padahal ya ada key kan, ini nggak ada di key. Itu gunaan only. Nah hash ini jarang aku pakai. File nih yang sering aku pakai. Header enggak juga sih. File nih, file ini tuh untuk ngedeteksi si filenya. Misalnya nih return dollar request, kok expect sih file.
namanya apa, to do file. Oke, kita coba isi. Ini kalau kita pakai all, dia cuma dapetin kayak gini doang. Enggak deh, ini belum kita tambahin. To do file. Masukin. Nah, kalau kita send pakai file, to do filenya kosong kan, nggak ada data apa-apa, cuman kayak gini doang kan. Nah, untuk untuk ceknya itu ya bisa pakai ini sih. Untuk ngedapetin datanya itu ya pakai, bisa kayak ini adalah request to do file. Kalau kita komen si all-nya, maka yang kita dapetin itu adalah data si ininya, si filenya, yaitu ada di PHP 6755 temporary gitu. Ini untuk file yang sering kupakai sih. Lanjut ke DD request. Nah, ini yang kemarin kita pakai juga untuk ngedebug requestnya. $request only to do. Nah, ini untuk debug apapun sih. Pakai preview. Nah, ini yang kita dapetin. Lebih lengkap lah untuk ngedebug. Itu ada juga menambahkan request secara manual. Jadi requestnya itu nggak lewat dari kelas request lagi dari sini, tapi membuat request memang beneran request, yaitu dengan cara PHP artisan make request to do request. Di terminal, buka terminal dengan cara PHP artisan make request to do request to do a request aja deh dulu. Nah, di sini kita buat lagi aja pub to do rec. Dan ini kan udah bener nih, udah dapat, yaitu request to do request, yaitu ada di http request to do request. http request to do request. Nah, di sini ada rulesnya. Jadi kalau pakai request dari file dari to do request, kalian tuh nggak usah pakai request kayak gini lagi. $request. Kalian return nih, kita coba debug ya. $request all. Kita daftarin ke API-nya dulu. To do rec di sini to do rec. Oke. Save, selesai. Nah, kita coba dulu to do rec yang kayak biasa. Post, oh ya lupa, ini tadi udah main post, udah deh. Oke, kita coba data nih. Oke, sama kayak tadi. Ini kalau kalian mau pakai to do request ya udah kalian masukin aja di sini. Pakai to do request, nggak usah lagi pakai request, class request. Pakai ini aja, to do request. Kenapa harusnya error? Ya karena ini forbidden. Ini emang defaultnya. Ini mau hapus aja.
maka hasilnya sama aja. Tapi nanti tuh apa bedanya pakai request ini sama ini? Ya nanti tuh lebih rapi aja nanti codingan kalian. Mungkin terasanya pas di handling validation. Oke, untuk pertemuan keempat sih cukup sampai sini sih. Untuk singkat singkat doang sih. Cuman untuk blade yang nggak terlalu dipakai dan request emang pendek sih. Cuman request ya kayak gini doang. Ya gitu aja. Ada yang mau ditanyain tentang request sama apa tadi tuh? Blade template sama query builder. Halo, ada nggak? Aman bang, nggak ada bang. Oke, kalau gitu ya udah. Yang baru masuk tadi siapa? Yang belum di absen? Si Fakru udah ada kah? Saya belum di absen, Kak. Oh, season. Oke. Makasih, Kak. Yoi. Siapa lagi yang belum? Saka. Si Alif, Raihan belum ada ya? Fahru, si Zaki belum, Rexel belum. Udah sih, cuman itu. Masih ada yang belum di absen kah? Udah, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak tentang request, query builder sama blade template? Atau gua kecepatan? Nanti nanti untuk codingan contoh codingannya nanti gua up ke GitHub aja deh. Ini tap dulu lah. Temuan satu C Pak public clear Aragon git init git add. Oke, ini udah. Ini link GitHub-nya gua masukin ke WA aja deh, ke grup. Udah gua masukin ke grup ya untuk reponya yang tadi gua praktekin. Ada yang bingung nggak? Atau yang kemarin-kemarin masih ada error atau gimana? Boleh sebelum tak tutup.
Ini udah gua record sih, nanti gua up ke YouTube aja kayak biasanya. Halo, halo. Ada 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 yang bingung atau yang kemarin masih error atau beneran gak ada? Aman bang, aman. Oke, kayaknya udah aman semua ya. Ya udah, untuk sesi kali ini ya cuman pendek doang sih. Nanti sesi pertemuan ke-6 itu kita akan belajar tentang silabus dulu deh. Oh, ini ada deh di Notion. Tuan kelima itu belajar tentang validation nama error handling. Nah, ini dikit juga sih. Tapi bersangkut pautan dengan request nanti. Error handling biasanya di ini sih. Gua makainya untuk di database nanti. Berhubungan database. Oke, itu doang sih. Yaudah kalau yang mau live ya udah nggak langsung live aja. Aku tutup ya. Makasih Bang. Oke Kak, makasih Oke, Kak. yoi, Iya bang. yoi, Ya Bang. yoi. Yoi.